seperti Engkau. Engkau sudah pelihara kami di dalam kehidupan kami pada hari ini. Tuhan, kami mau mempersembahkan hidup kami. Kami mau memuji dan besarkan nama-Mu. Hadir Engkau Tuhan di tengah-tengah kami. Hantarkan saudara-saudara kami yang belum datang Tuhan, biar Engkau selamatkan sampai di tempat ini. Kami undang Engkau Tuhan di dalam kebaktian dari awal hingga akhir. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pujilah aku.
Sebentar Tuhan kami mau memuji dan besarkan nama-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita pujikan jangan bersama. Kalau ibu-ibu banyak kita punya baju Tuhan pasang kami ya bagaimana
kita ikut Tuhan itu ada serta dan sebenarnya amin ya. Yang tadi dia ikut Tuhan ada manusia itu dia tahu tidak disayang Tuhan juga. Jadi memang Tuhan kita akan pastikan dengan kita Tuhan. Dia sebenarnya banyak sekali saksian tadi kita akan masih kita pada tahun 2021 itu ya dari waktu itu ada delta tapi covid delta itu semua keluarga kami kena kecuali cucu saya yang paling besar sama semua kena covid semuanya. Di samping itu apa namanya anak saya yang pertama tuh waktu ambil covid lahir juga lahirkan ke covid pas umur 2 bulan anak saya melahirkan yang umurnya 2 bulan kena covid kan masih ASI. Nah, ASI itu anaknya kan tidak pernah pakai formula. Nah terus karena nangis terus gimana apa namanya tanya ke dokter umum katanya itu tidak boleh dikasih tangga sebidan jangan dikasih. Terus tanya temennya terus bilang udah apa dia kasih aja kan namanya minum obat. Terus sepupu saya juga sepupunya ponakan suami saya juga dari Lombok kena covid waktu itu kasih dia bilang udah apa dia kasih aja. Terus anak saya bingung gimana namanya sudah gini aja kamu berdoa sama Tuhan bilang gini Tuhan ASI pada saat ini yang di dalam tubuh kami itu merupakan darah Yesus. Bisa kami mengatakan Tuhan ini darah yang makasihkan kami percaya bahwa darah ini menjadi kekuatan kesehatan pada anak Tuhan. Puji nama Tuhan sampai sekarang dia sehat, cantik sampai umur 4 tahun sekarang. Puji nama Tuhan ini semua karena kasih karunia Tuhan. Karena kita percaya bahwa Tuhan menolong tepat pada waktu ini. Misal kita mulai kesusahan, kita mengalami takut. Kalau kita berharap pada Tuhan, ujian terjadi. Itu seperti anak saya yang perempuan. Terus suami saya kena waktu itu. Suami kena, pada hari dia biasa. Terus mari disarankan minum obat setelah kira-kira 1 jam. Lalu berhenti. Apa Pak? Kuat. Terus habis itu tambah lemes akhirnya anak saya tertentu kamu harus tidak punya apa kata harus tahu di waktu di luar keluarga ditolak angsa apa ngomong-ngomong bilang gini ini saya ingin tahu apa sebenarnya dan dimasukkan tidak apa daripada tahu hasilnya begitu dokter dapat keluar di mobil cek jadi mungkin apa mungkin meninggalnya Pak mungkin juga rumah sakit dari kita nggak tahu tapi aku sekitar jam 11:30 karena saya bingung bagaimana nah ini apa namanya hospital nasional pasti juga sama ada bingung juga ada kasih tahu saya nggak mau telepon aku sudah shock saya telepon adiknya aku di Makassar sebelum Makassar bilang saya apa benar Anis terus anak saya nggak tahu saya langsung ke rumah dan kasih nama apa enggak sudah langsung kita punya pikiran takut ya namanya suami kecuali panas sekali 2 hari ya cuma 5 hari tidak lama saja ngabis makan kok biar banyak juga seperti saya nggak tahu juga maksudnya mungkin sebelumnya itu saya nggak tahu apa respon gimana apa namanya saya menyambutkan corona kasih dulu tapi dari jalan berarti lain kali simpan makanan banyak tidak apa dan terus itu masih itu juga gitu itu juga kasih jalan nanti setelah beli lagi kan
daripada nanti perbaiki mah berjuang banyak dan dispenser gitu kan mah dan jadi mungkin sudah jelas dan masa nggak tahu maksudnya apa gitu. Tapi di nama Tuhan yang semua itu satu ini mungkin memang apa namanya ya dirasa masa nggak tahu gitu. Suatu panggilan itu berkompet pas parahnya suami saya pas waktu itu bulan 7 tanggal 7 jam 11 siang. Terus malamnya besan saya di Indonesia bulan 7 tanggal 7 jam 7 malam bisa itu luar biasa. Kalau saya pikiran padahal satu anak saya sudah melamar kan bingung saya nggak ada suami kan bingung bagaimana cara ngomong bagaimana saya bilang misalnya bilang jam nangisnya mama harus buat masih ada aku butuh mama kan lama-lama kan bingung kan juga waktu bawa makan pun juga karena mau dimasuk rumah tetangga tidak berikan makan jadi mobil sampai apa namanya ambulan datang semua begitu banyak anak-anak apa saudara ajar Tuhan di desa ini semua perhatikan meskipun tidak datang ya, tapi semua memperhatikan menolong pada jalan terbaik supaya saya dimakankan dengan ayat siang karena tidak bisa karena tidak ada ambulan sore tidak bisa karena ada ambulan sampai itu wis apa namanya kamu cari peti dan yang itu yang dimobilkan kasih terus apa namanya nah petinya ada dan ambulan ada semua punya ada bukti tak bukti dengan tidak apa-apa berapa pun tidak siap dia tapi tidak ada Pak Tuhan begini Tuhan karena Tuhan pertolongan luar biasa sampai jam 8 malam kadang kekasih yang lihat ya meninggal satu yang biasa di balik itu semuanya ya apa namanya kalau kita bersandar pada Tuhan apapun yang terjadi Tuhan pasti berlihat sampai sekarang ini malah justru mungkin juga belum yang terbaik tapi justru ini saya lebih sebelah baik waktu ini saya sebagai umat jadi apa-apa tuh anak sana dapat dua anak kita selalu mendoakan saya sudah mendoakan semua kuat mengatakan waktu dipanggil yang satu bulan tidak berani masuk kampus bukan tidak berani cari ketok-ketokan semuanya begitu masuk ketokan polisi masuk sudah dibalas kita ketemu bagaimana saya tidak bisa lupakan nama suami ibu yang kemudian apapun apa teringat sampai bulan saya punya saudara di Surabaya semuanya kami tiap hari berdoakan tapi pelepasan semuanya pada saat ini kita sudah ingat tapi tidak terlalu apa ya dipikirkan gitu tidak dipikirkan karena dia mengingat nangis belum nangis sampai 6 bulan 6 bulan pun nangis tiap makan di meja nangis nangis tapi puji nama Tuhan itu aku dilepaskan doakan sekarang ini saya semakin kuat semakin semangat dengan Tuhan semakin berbeda ya sebab itu saya pesan untuk semuanya meskipun kita sebenarnya ya kita selalu berharap setiap hari setiap hari gandol dari Yesus Kristus dan Yesus akan memegang kita ketika kita berada itu ya semangat bareng tapi kita bersama Tuhan ada manis ya di nama Tuhan sekian semua perhatian kita kembali lagi kita sambung lagi Tuhan berkati. Terima kasih Bu Esther, kita jadi dikuatkan dengan kesaksiannya ya. Saya juga mau menambahkan 1 bulan
bulan yang lalu saya punya nadar kepada anak-anak saya. Anak saya yang paling besar itu S2, yang kecil S1. Saya bilang, kalau kalian berdua ini sudah bareng, mama mau bacaan. Ternyata Tuhan mendengar doa saya, dan anak-anak nggak percaya katanya, ayo beda mah nggak mungkin bareng katanya. Ternyata benar, tanggal 26 April. Nah, saya mau mengundang ibu sekalian di rumah saya makan-makan tanggal 27 April jam 5 sore. Saya undang, nanti saya kasih alamatnya, saya share di grup ya ibu. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita pujikan hidup ini adalah kesempatan. Kalau kami sudah memuji nama Tuhan, menyembah ini semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Dan saat ini Tuhan memberikan waktu dan kesempatan kepada kami untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan sendiri akan berbicara untuk kami semua melalui firman. Urapi hamba-Mu Tuhan, sehingga apa yang hamba sampaikan ini benar-benar daripada Tuhan. Kuasa Allah bekerja mengalir di dalam kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Ya, salam ibu-ibu. Ya, tetap semangat ya. Ya, tadi kesaksiannya Bu Esther menguatkan ya. Ya, jadi memang kita semua ini ada pergumulan itu pasti. Masalah itu pasti. Badai itu pasti. Betul ya. Karena hidup itu identik dengan yang namanya masalah. Kalau tidak mau ada masalah, berarti ya sudah tidur di itu ya berapa 1 kali berapa 2 gitu ya, itu tidak enak.
Tetapi namanya kita hidup itu pasti ada masalah. Nah, apa yang disaksikan oleh Bu Esther ada kaitannya dengan apa yang akan saya sharingkan pada sore hari ini. Gak janjian kan, ya ini janjian, ya. Tapi bagaimana kita ini bisa kuat, bisa semangat, dan tetap sukacita saat ada badai. Itu ya, itu penting. Nah, kita akan sama-sama baca dari Yesaya 40. Ya, Yesaya 40 ayat 27 sampai 31. Bentar saya ganti mic ya Bu ya. Yes, ya. Yesaya 40 ayat 27 sampai 31. Kita baca bersama-sama. Sudah ketemu semua Ibu-ibu? Ya, mari 1, 2, 3. Mengapakah engkau berkata demikian, Yakub, dan berkata begini, Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Ia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tak percaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Puji Tuhan, ya. Kita sudah membaca ayat firman Tuhan ini, Ibu ya. Nah, jadi ayat yang sudah kita baca ini tadi itu menjelaskan tentang keberadaan bangsa Israel yang sedang berada dalam keterpurukan. Ya, jadi dalam keterpurukan itu mereka itu istilahnya begini, menyalahkan Tuhan, ya. Baik di dalam ekonomi, mereka terpuruk dalam ekonomi, di dalam moral, kerohanian, bahkan seluruh aspek kehidupan mereka. Mereka itu menyalahkan Tuhan. Jadi istilahnya mereka gini menganggap bahwa Tuhan itu kok seperti nggak peduli ya kepada bangsa Israel. Padahal kami ini sudah setia, sudah beribadah, sehingga muncullah ayat tadi itu. Nah, tetapi Tuhan itu kan selalu menggenapi janjinya kepada bangsa Israel. Padahal Tuhan itu istilahnya itu ya, punya rencana yang indah untuk bangsa Israel. Pertolongan Tuhan itu pasti nyata atas mereka. Tetapi kadang mereka itu tidak menyadari. Kan kita tahu bahwa bangsa Israel itu kan terkenal bangsa yang tegar tengkuk, gitu ya. Jadi sudah melihat keajaiban Tuhan, pertolongan Tuhan yang luar biasa, ya. Sudah nyebrang apa itu laut itu ya. Saya bayangkan itu loh, kalau laut dibelah dua terus jalan di tengahnya kanan kiri ini air, itu kan suatu hal yang luar biasa, betul ya. Tetapi mereka bangsa yang tegar tengkuk tetap menyalahkan Tuhan saat mereka terpuruk. Nah, dalam hal ini tentunya itu sebenarnya Tuhan punya rencana yang indah. Supaya apa? Supaya bangsa Israel itu menjadi umat yang taat, yang kuat. Tapi mereka tidak menyadari hal ini. Nah, demikian juga mungkin di dalam kehidupan kita. Kita kan sudah menjalani 2025 ini. Kalau tadi saya catat itu sudah 102 hari sampai hari ini. Benar apa benar dari ya? Kalau 365 berarti masih kurang 263 hari akan kita jalani sepanjang 2025 ini. Ya, kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi satu hal kita harus tahu bahwa rencana Tuhan itu tetap yang terbaik. Tidak ada rencana Tuhan itu yang tidak baik. Jadi sekalipun kita ini harus menghadapi berbagai pergumulan. Saya tidak tahu pergumulan saya, mungkin ibu juga tidak tahu. Saya juga tidak tahu pergumulan ibu semua. Mungkin ada masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah anak, cucu, gitu ya, rumah tangga dan sebagainya. Tetapi kita harus pegang bahwa setiap masalah yang Tuhan izinkan terjadi itu pasti ada penyelesaiannya, nggak mungkin enggak. Ya, jadi kalau pintu itu ibu, kan pasti ada kuncinya masing-masing ya. Pintu depan nggak mungkin kuncinya sama pintu yang belakang, ada kunci sendiri. Jadi ada masalah, Tuhan sudah ada kuncinya. Masalah lagi ada kuncinya. Tinggal tergantung kita ini mau berserah pada Tuhan atau tidak, mengandalkan kekuatan kita sendiri atau kekuatan Tuhan. Nah, mari ibu-ibu kita baca lagi ayat yang terakhir tadi, yang ayat 31. Kita mau belajar nanti dari burung Raja Wali. Ya, berenang ya Bu.
Tuhan. Baik, ya. Kita baca sama-sama lagi ya Ibu ayat 31. Mari, 1, 2, 3. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka jalan dan tidak menjadi lelah. Nah, pada sore hari ini saya akan sharing Ibu-ibu ya, bagaimana kita belajar dari kehidupan Raja Wali. Jadi apa yang pernah saya dapatkan ini saya bagikan kepada ibu-ibu. Jadi yang pertama ibu-ibu, bahwa Raja Wali itu dia tidak pernah takut di dalam menghadapi badai ketika ia terbang. Jadi ya kalau pernah nonton videonya, begitu ada badai, dia itu justru naik, itu dia musuh dia naik supaya apa? Sayapnya itu semakin kuat, gitu ya. Itu jadi kehidupan Raja Wali ini luar biasa. Dengan dia naik ada badai, sayapnya tambah kuat. Mengajarkan kepada kita kalau ada masalah datang, jangan kita lari dari masalah. Jadi kalau masalahnya di sini, ya sudah hadapi, jangan kita lari. Karena seperti yang saya katakan tadi bahwa Tuhan itu izinkan masalah ada, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Amin ya Ibu ya. Kita semua ini kan single parent semua ya. Bagaimana kesaksian Bu Alia, bagaimana kesaksian Bu Esther dulu Bu, terus juga pernah bersaksi dulu siapa lagi ya, Bu siapa lagi yang pernah saksi di sini ya, itu banyak yang sudah saksi, itu menguatkan kita. Oh Bu Gano pernah juga ya, itu dia pernah saksi bagaimana Tuhan menolong anaknya. Itu semua ada masalah, ada problem, tetapi satu hal yang perlu kita pegang, Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Jadi kalau ada masalah jangan lari, gitu ya. Hadapi, bukan hadapi dengan kekuatan kita, tapi hadapi bersama dengan kekuatan Tuhan. Itu yang penting. Jadi hidupnya Raja Wali itu satu itu. Jadi ada badai, dia tambah naik, diatasi semuanya itu sayapnya tambah kuat. Lalu yang kedua, burung Raja Wali ini ternyata adalah burung yang memiliki pandangan yang tajam ketika melihat mangsa. Jadi dari jauh dia itu sudah tahu ada mangsa di sana, dia pasti akan terbang. Ya, pandangannya itu luar biasa, tahu persis di mana ada mangsa. Dan ini mengajarkan kepada kita semua supaya kita ini Tuhan juga menginginkan agar kita ini juga memiliki visi misi yang jelas untuk masa depan kita. Ya, meskipun kita ini semua single parent ibu, tetapi kita ini tetap punya masa depan. Amin. Nah, masa depan kita itu ada di dalam Tuhan. Ya, Tuhan yang sudah mengatur luar biasa. Jadi kalau ibu-ibu ada di sini, saya bisa berdiri di sini, itu bukan karena kekuatan kita, tetapi karena Tuhan. Ya, kalau kita ini bisa istilahnya bersorak-sorai di dalam Tuhan, itu juga bukan karena kita, tapi karena kita bersama Tuhan, kita mengandalkan Tuhan. Jadi sekali lagi, mari kita punya visi dan misi yang jelas ya, dalam kehidupan ini, dalam masa depan ini. Jadi menghadapi setiap persoalan itu jelas. Jelasnya gimana? Karena Tuhan izinkan. Pasti Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ya, itu pegang itu. Ya, jadi dalam kehidupan ini istilahnya jangan mundur, ya, tetap semangat. Jadi kalau saya sering ketemu orang, misalkan kan sejak saya sudah pensiun, ya sejak 1 Juli 2024 itu umur saya kan tanggal 2 Juli itu sudah 60, jadi kan sudah pensiun. Nah, kesempatan pensiun ini pagi, saya mesti jalan pagi dulu, kerja saya terus terang nggak boleh. Karena setengah 6 sudah berangkat, setengah 6 sore baru sampai rumah. Masuk bisa jalan. Setelah pensiun, nah jalan saya, jalannya tidak bisa pagi-pagi. Setelah menyelesaikan semua jam 7 baru jalan, cari matahari. Ketemu satu RW itu saya kelilingi sendiri itu, ya. Ketemu ya satu RW itu karena saya pernah jadi RT, jadi bodohnya. Kok iso enak menjalan-jalan tapi terus pensiun. Nah, kok enak mendukur piro sih nyak? Bahasa Jawa gini manggil saya nyak-nyak gitu ya. 60, gak percaya, 45 menit, jangan pantas kayak gitu. Ya. Nah, jadi kalau kita di dalam Tuhan ibu, itu wajah kita ini 60 nggak kelihatan, 70 nggak kelihatan, seperti yang masih 25. Penuh sukacita meskipun ada masalah, ada problem gitu ya. Jadi mari kita tetap, ya, jadi menghadapi masalah itu tetap bersama dengan Tuhan, juga tetap memiliki visi misi yang jelas. Itu yang kedua, kehidupan burung Raja Wali yang kedua. Lalu kehidupan Raja Wali yang ketiga
Nah, dia itu ternyata memiliki cengkeraman yang kuat ketika mendapat mangsanya. Jadi kalau sudah dapat mangsa, kan tapi tajam banget ya, dicengkram, tidak akan dilepaskan sampai menikmati mangsanya. Nah, pelajaran apa yang bisa kita pelajari tentang cengkraman yang kuat ini? Kita harus tetap belajar untuk pegang teguh firman Tuhan. Gitu ya. Tadi kan pagi doa Pak Presiden juga menyampaikan, jangan tinggalkan iman. Meskipun banyak masalah, banyak problem, tetap di dalam Tuhan, tetap teguh di dalam Tuhan. Jadi kalau kita bisa bertumbuh seperti begini tadi keluarga, sebenarnya aku nggak bisa loh mimpin. Nyatanya bisa apa nggak ibu? Bisa toh ya. Nah, nanti belajar semuanya. Jadi pegang teguh firman Tuhan, belajar untuk melayani, belajar berserah pada Tuhan, jangan tinggalkan Tuhan. Karena Tuhan itu yang membuat kita kuat, bukan harta kita, bukan kekayaan kita, bukan kemampuan kita, kepandaian kita, bukan itu. Yang membuat kita kuat di dalam Tuhan itu adalah berpegang teguh pada firman Tuhan. Ya, selalu rajin baca firman Tuhan, punya waktu khusus untuk berdoa pada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ibu-ibu yang tahu persis ya jam berapa saat teduh. Boleh malam, nggak ada aturannya, betul ya Bu ya. Pagi, kalau pagi repot anak-anak, lu nggak masak lah buat doa kok kamu kok nggak doa saat teduh dan subuh-subuh kok masak? Ya, nggak masalah. Tetapi yang penting kan bangun itu tetap berdoa menyembah Tuhan. Setelah itu waktu khusus, apalagi kalau sudah pensiun, sudah semuanya sudah ke sekolah pergi gitu ya, waktu khusus. Masakkan dulu anak-anak kan nggak masalah untuk bekal dan seterusnya ya. Itu jadi mari kita punya waktu khusus supaya kita ini juga kuat. Jadi pegang teguh firman Tuhan, jangan tinggalkan. Kalau hari-hari ini banyak ya kasus-kasus gitu ya, masalah-masalah artis yang meninggalkan Tuhan. Mari kita jangan, memang pergumulan ada, tetapi mari kita jangan tinggalkan Tuhan. Jadi melalui penjelasan tentang kehidupan burung raja wali, mari kita sebagai anak-anak Tuhan itu tetap harus kuat, sabar, dan penuh sukacita dalam menghadapi badai, dalam menghadapi persoalan. Karena di dalam 1 Korintus 10 ayat 13, betul ya? Coba minta tolong Bu Ira Zida ya, bisa membacakan 1 Korintus 10 ayat 13. 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 13. 13 ya. Ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 13. Ya, ayat ini mungkin kita semua sudah hafal ya. 1 Korintus 10 ayat 13 ya. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu mencobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu mencobai, dia akan memberikan padamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggung dia. Nah, jelas ya. Jadi pencobaan, badai, kesulitan, masalah yang kita hadapi itu tidak pernah melebihi apa? Kekuatan kita. Saat pencobaan itu datang, Tuhan itu kan setia, masih akan menolong. Ya, jadi istilahnya gini, kalau kita ditinggal suami kok meninggalkan ya Tuhan jahat. Enggak. Nyatanya loh kita semua bisa di sini. Betul ya? Berarti kan kita ini kuat, betul ya? Enggak melebihi kekuatan kita. Kalau memang itu Tuhan lihat tidak kuat, pasti nggak mungkin suami kita diambil. Betul ya? Tapi karena Tuhan tahu, oh ini bisa, nggak mungkin nggak kuat menghadapi semuanya, sehingga kita bisa menjadi berkat. Nah, saya akan tutup sharing firman Tuhan saya dengan kesaksian. Kan mungkin banyak ibu-ibu sudah tahu ya, bagaimana Tuhan itu juga memproses saya. Kan Januari 2022 kan Tuhan izinkan kan, saya ini mengalami breast cancer. Tidak mudah loh ibu-ibu ya. Saat dokter istilahnya mendiagnosa, ya ibu ada breast cancer. Permisi bicara, kanker payudara di sebelah. Itu sudah besar ya. Karena saya sebenarnya sudah terasa itu 2019, tapi saya tunda-tunda, nggak periksa-periksa. Biasanya kan takut gitu ya. Tetapi saat itu mungkin saya ulangi lagi, saya bilang saya Januari 2022 itu Tuhan izinkan kan aku masih pakai masker, betul ya, karena COVID itu loh di sini, maka alergi masker. Ini luka di sini bagian-bagian yang soro ini loh, makan sulit di bawah mata. Tuhan izinkan. Saya ke dokter dulu, periksa. Dan saya beranikan dok, minta tolong periksakan payudara saya. Periksa. Oh ya Bu, ini kok besar. Ibu segera ke rumah sakit. Jadi singkat cerita ibu diperiksa dan seterusnya, sehingga saya harus mengalami pengobatan.
Pengobatannya juga nggak mudah kok ibu-ibu. Kan yang namanya cancer itu kan harus kemo, betul ya. Ada juga yang radiasi. Nah sudah diperiksa dan seterusnya, akhirnya kemo pertama itu Maret. Kemo itu 3 minggu sekali. 2 minggu kemo pertama, baru 2 minggu sudah mulai kelihatan efeknya, mulai hitam. Dulu ini hitam ibu-ibu, tangan saya kesini. Kuku ini hitam, muka saya ini hitam. Dan yang lebih parah memang apa? Rambut ini rontok, ngeri ibu, ya, sisir, kalau satu dua nggak apa, ya, tidur bantal. Nah, saya kerja itu duduk itu berjatuhan, apalagi kalau keramas, ngeri. Tetapi waktu itu memang doa saya itu hanya satu, Tuhan berikan saya ketenangan. Kalau saya tenang, saya kuat. Kalau saya kuat, saya bisa berdoa. Saya bisa sabar, saya suka sabar. Sudah saya alami semuanya. Akhirnya saya gundul ibu-ibu. Dulu kalau ibu-ibu pernah tahu kalau saya ke gereja, rambut saya ya hampir seperti begini modelnya. Itu pakai rambut palsu. Sebelum saya pesan rambut palsu, nah pakai topi. Nah waktu pakai topi, memang saya belum ke gereja karena waktu itu gereja belum buka ya. Nah, saya pakai rambut palsu. Dan luar biasa, kalau Tuhan izinkan saya mengalami seperti itu, kan nggak membiarkan. Buktinya apa? Ini loh sudah rambut asli Bapak Ibu tarik nggak akan lepas. Ini rambut asli dari Tuhan. Sudah berapa kali ini saya potong, saya rapihkan. Tuhan kan luar biasa ya. Jadi memang kadang ada Tuhan, kok saya ada cancer. Orang kan kadang ngeri ya. Tapi saya bersyukur Tuhan izinkan saya bisa menjadi berkat untuk yang sama-sama mengalami cancer. Berapa hari yang lalu ada yang telepon saya, Wahyu, ternyata dari pemeriksaan saya juga ada cancer di payudara kanan. Apa yang harus saya lakukan? Saya boleh saya doakan lewat ya. Jadi itu kadang Tuhan izinkan kita single parent supaya apa? Menguatkan. Mungkin ada teman ibu-ibu yang juga baru ditinggal semua, ayo dikuatkan. Ya, jangan menyalahkan. Kamu sih dosa gitu. Saling menguatkan. Ya, jadi ibu-ibu sekali lagi firman Tuhan yang singkat, yang sederhana ini ialah menguatkan kita semua. Kita tetap harus kuat, harus sabar, harus sukacita meskipun ada badai. Karena Tuhan tidak pernah lepas dari badai. Tuhan bersama kita. Puji Tuhan, ibu-ibu, ya biarlah kita diberi kemampuan untuk Tuhan untuk bisa melakukan firman ini, tetap kuat, tetap sabar, dan sukacita bersama dengan Tuhan meskipun ada badai. Ya, saya rindu kita menyanyikan satu pujian itu. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Raja Wali itu ya, bisa nggak tahu ya Pak ya? Ya, ibu-ibu bisa ya lagunya. Yuk kita bangkit berdiri, mungkin ada yang bisa cari di ini, dan bisa di grup begitu. Aku ingin selalu, bisa ya, bisa mencari siapa? Ya, nggak ada tuh. Teksnya, liriknya, tapi apa liriknya itu dalam. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah telapak sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi.
Tuhan. Tuhan sudah memberikan firman yang sederhana, yang singkat untuk kami ibu-ibu, supaya kami tetap kuat, tetap sabar, dan penuh sukacita meskipun ada badai, ada masalah, ada persoalan, mungkin penderitaan yang Tuhan izinkan. Karena kami percaya bahwa setiap badai itu Tuhan ada di dalamnya. Tuhan pasti memberikan jalan keluar. Dan biarlah kami tetap berserah kepadamu, menyerahkan segala sesuatunya kepadamu, dan kami tetap senantiasa bersandar hanya kepadamu. Terima kasih, biarlah Tuhan menerangkan firman di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bisa berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Yang diserahkan dulu. Terima kasih firman-Nya buat Wahyu. Semoga Tuhan selalu memberikan berkat kelimpahan kesehatan bagi Tuhan. Saya undang lagi untuk nyanyikan hidup ini ada kesempatan. Kemudian doa penutup Ibu Ruth. Oh, persembahan ya. Maaf, persembahan. Biarlah firman itu boleh menjadi rema dalam setiap kami. Kami kuat bagaikan Raja Wali. Sekalipun ada badai-badai yang datang dalam kehidupan kami, tetapi kami tetap kuat karena Engkau ada bersama-sama dengan kami. Engkau memegang tangan kami. Terima kasih Tuhan. Sore hari ini hamba berdoa untuk setiap ibu-ibu wanita tangguh Tuhan yang tidak sempat hadir Tuhan. Kalau ada yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan. Bahkan kalau ada yang dalam kekurangan Bapa, Engkau sanggup memelihara setiap wanita-wanita tangguh karena Engkau adalah suami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ajar kami terus berharap kepadamu Bapa, untuk terus membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Biarlah roh kami tetap kuat di dalam Engkau Bapa. Kami boleh dimampukan menghadapi setiap apapun yang datang di dalam kehidupan kami. Badai apapun Tuhan, biarlah Engkau membawa kami lebih tinggi bagaikan Raja Wali Tuhan, melintasi badai-badai kehidupan karena ada Tuhan bersama kita. Terima kasih Bapa. Engkau memberkati setiap hamba-hamba yang sudah melayani Engkau. Engkau memberkati Tuhan Kak Didin, Mas El Tuhan. Engkau memberkati Bu Jenny, Engkau memberkati Bu Lia Tuhan. Bahkan seluruh Tuhan wanita yang datang, wanita tangguh yang datang pada sore hari ini Bapa. Engkau Tuhan memberkati kami satu persatu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpuji nama-Mu Tuhan. Sepanjang Tuhan
bulan ini, biarlah Kau lindungi kami Bapa. Kami berdoa untuk acara kami pada 1 Mei yang akan datang Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan dimudahkan dan campur tangan Bapa, tutup bungkus dalam kuasa dalam seluruh persiapan kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, Engkau yang ada bersama-sama dengan kami, sehingga acara ini boleh berjalan dengan Tuhan baik, nama-Mu dipermuliakan di dalam acara ini. Kami boleh saling Tuhan mengasihi satu sama yang lain, keluarga wanita tangguh saling mengasihi. Terpuji nama-Mu Bapa. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, melindungi perjalanan kami Tuhan, bahkan di rumah kami dengan penuh selamat dari Tuhan. Bahkan sepanjang hidup kami, Kau tutup bungkus kami dalam kuasa Tuhan. Kau pagari kami, bentengi kami terus dengan api kemuliaan-Mu. Kau jagai kami dengan malaikat-malaikat Tuhan, kemana pun kami pergi dan berada. Perlindungan Bapa sangat sempurna untuk kami. Terima kasih, terpuji nama-Mu. Ibu-ibu yang dikasih dalam Tuhan, kita angkat. Segala berkat dari Allah Bapa, cintanya di dalam Yesus Kristus, persekutuannya dengan Roh Kudus, terus menyertai hidup kita, membawa kita semakin hari, semakin dekat dengan Tuhan. Pengurapan-pengurapan yang baru sekali dalam kehidupan kita. Mulai hari ini sampai Yesus datang pada kali yang kedua, yang diberkati Tuhan kita katakan sama-sama. Amin. Yesus memberkati. Selamat sore. Wanita tangguh Bersama Yesus pasti bisa. Yes.